Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas adaptasi dan juga interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu adaptasi? Jadi, adaptasi merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Nah, contoh dari adaptasi morfologi yang dapat kita amati di lingkungan tempat tinggal saya adalah bentuk paruh dan juga bentuk kaki pada angsa. Disimak videonya ya kawan-kawan. Angsa merupakan salah satu kelompok unggas. Adaptasi morfologi yang dilakukan oleh angsa dapat kita lihat pada bentuk paruhnya yang panjang dan pipih sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap makanannya. Dan juga bentuk kakinya yang memiliki selaput renang sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan memudahkan angsa dalam berenang. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh dari adaptasi fisiologi yang dapat kita amati di lingkungan sekitar saya adalah sapi sebagai hewan ruminansia. Sapi merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan rumput. Sapi mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Nah, sapi dikatakan sebagai hewan ruminansia karena memiliki 4 buah lambung yang digunakan dalam mencerna selulosa dari rumput itu sendiri, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri organisme terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Jenis adaptasi ini biasanya dilakukan hewan untuk melindungi diri jika merasa terancam. Contoh dari adaptasi tingkah laku sederhana yang dapat kita lihat di lingkungan sekitar adalah cicak yang memutuskan ekornya. Cicak biasanya memutuskan ekornya jika sedang berada dalam situasi yang terancam. Nah, peristiwa ini disebut juga dengan autotomi. Selanjutnya, interaksi hewan. Interaksi hewan merupakan hubungan yang terjalin antara hewan dengan lingkungannya, baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Contoh dari interaksi yang dapat saya amati di lingkungan sekitar saya adalah kupu-kupu dan juga bunga. Interaksi yang terjadi di antara keduanya disebut sebagai simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan, di mana kupu-kupu menghisap nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu.